Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Syaifullah Ahmad Fajar dengan nomor NIM 2210409011 ingin menjelaskan PowerPoint dari kelompok 1 mata kuliah pengantar komunikasi yang berjudul Model-model komunikasi. Yang pertama, pengertian model komunikasi. Model adalah gambar informal untuk menjelaskan atau menerapkan teori. Dengan kata lain, model adalah teori yang lebih disederhanakan. B. Aubrey Fisher mengatakan bahwa model adalah analogi yang mengabstraksikan dan memilih bagian dari keseluruhan, unsur, sifat, atau komponen yang penting dari fenomena yang dijadikan model. Werner J. Severin dan James W. Cankar Jr. mengatakan bahwa model membantu merumuskan suatu teori dan menyarankan hubungan. Oleh karena itu, hubungan antara model dan teori sangat begitu erat, karena model sering dicampur dengan suatu teori. Model-model komunikasi. Pertama adalah model SR atau stimulus respon. Adalah model komunikasi paling dasar. Model ini dipengaruhi oleh aliran teori psikologis, terutama aliran behavioristik. Model ini menunjukkan komunikasi sebagai suatu proses aksi-reaksi yang sangat sederhana. Yang kedua, model Aristoteles. Model Aristoteles adalah model komunikasi paling klasik yang sering juga disebut dengan model retoris atau rhetorical model. Model ini membuat rumusan tentang model komunikasi verbal yang pertama. Komunikasi terjadi saat pembicara menyampaikan pesannya kepada khalayak dengan tujuan mengubah perilaku mereka. Kemudian yang ketiga, model Laswell. Model Laswell sering diterapkan dalam komunikasi massa. U menjadi pihak yang mengeluarkan dan menyeleksi berita. Says what adalah bahan untuk menganalisa pesan tersebut. In which channel adalah media. To whom adalah khalayak. Dan with what effect adalah pengaruh yang diciptakan pesan dari media massa kepada pembaca, pendengar, serta pemirsa. Kemudian yang keempat, model Shannon and Weaver. Model Shannon and Weaver ini menyoroti problem penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. Model ini mengandaikan sebuah sumber daya informasi atau source informasi yang menciptakan sebuah pesan dan mengirimnya dengan suatu saluran atau channel kepada penerima yang kemudian membuat ulang pesan tersebut. Yang kelima, model SCARM. SCARM berpikir bahwa komunikasi selalu membutuhkan setidaknya ada 3 unsur. Yang pertama sumber, kemudian pesan, dan tujuan atau destination. Di sini kita melihat umpan balik dari lingkaran yang berkelanjutan untuk berbagi informasi. Sumber dapat menyandi pesan dan tujuan dapat menyandi balik pesan. Tergantung dari pengalaman mereka masing-masing. Jika kedua lingkaran itu mempunyai daerah yang sama, maka komunikasi menjadi mudah. Makin besar daerahnya akan berpengaruh pada daerah pengalaman atau field of experience yang dimiliki oleh keduanya. Yang keenam adalah model Newcomb. Theodore Newcomb melihat komunikasi dari pandangan sosial psikolog. Model ini juga dikenal dengan nama model ABX. Model ini menggambarkan bahwa seorang, atau kita gambarkan bisa A, mengirim informasi kepada orang lain, atau B, tentang sesuatu yang bisa kita sebut sebagai X. Model ini mengasumsikan bahwa orientasi A ke B atau ke X tergantung dari mereka masing-masing, dan ketiganya memiliki sistem yang berisi 4 orientasi tersebut. Yang ketujuh, model Wesley-McLean. Dalam model ini dirumuskan oleh Bruce Wesley dan McLean pada tahun 1957. Terdapat 2 konteks, yaitu komunikasi interpersonal dan massa. Perbedaan yang paling penting di antara komunikasi interpersonal dan massa adalah pada umpan balik atau feedback di interpersonal, umpan balik berlangsung cepat dan langsung. Sedangkan di komunikasi massa umpan baliknya bersifat tidak langsung atau lambat. Yang kedelapan, model Gardner. Gardner menjelaskan perluasan dari model Laswell yang terdiri dari model verbal dan diagramatik. Model verbal ialah seseorang atau sumber mempersepsi kejadian dan bereaksi dalam situasi melalui suatu alat, mau saluran, media, rekayasa fisik, atau fasilitas dan lain-lainnya, untuk menyediakan materi dalam suatu bentuk konteks yang mengandung isi dengan konsekuensi yang ada. Kemudian model diagramatik, yaitu seseorang mempersepsi kejadian dan mengirim beberapa pesan untuk pemancar yang akan mengirim sinyal kepada penerima. Pada transmisi ini, sinyal akan menghadapi gangguan dan menjadi triple SI untuk si tujuan. Yang kesembilan, model
Berlo. Model ini hanya memperlihatkan proses komunikasi satu arah, terdiri dari 4 komponen yaitu sumber, pesan, saluran, dan penerima atau receiver. Yang ke-10, model Devler. Model ini merupakan komunikasi massa dengan menyisipkan perangkat media massa dan perangkat umpan balik atau feedback device. Model ini menggambarkan sumber atau source, pemancar atau transmitter, penerima atau receiver, dan tujuan atau destination sebagai fase yang terpisah dalam proses komunikasi massa. Serupa dengan fase-fase yang digambarkan sekarang, fungsi dari penerima dalam model Devler adalah menerima informasi dan menyandikannya. Dan yang terakhir adalah model Bandler. Model komunikasi ini disebut juga model transaksional. Di dalam konsepnya, ia mengenalkan ada 2 macam jenis model komunikasi. Yang pertama ialah komunikasi intrapersonal dan yang kedua ialah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal disebut juga sebagai komunikasi intrapribadi. Intrapribadi di sini mengandung makna bahwa proses komunikasi terjadi di dalam diri sendiri. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi interpersonal. Komunikasi ini merupakan komunikasi yang terjadi antar pribadi. Dari istilahnya saja sudah bisa dipahami sebagai proses interaksi yang terjadi di luar proses berpikir dalam individu. Dan kesimpulannya, komunikasi yang sukses dan efektif berasal dari pelaksanaan proses komunikasi. Telah terbukti bahwa individu yang memahami proses komunikasi akan berkembang menjadi komunikator yang lebih efektif. Dan komunikator yang efektif memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menjadi sukses. Oleh karena itu, kita harus menggunakan model-model komunikasi yang pas dalam berkomunikasi. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukur.